Halo, selamat datang kembali di channel saya Mahir Desain bersama Hasto Suprayogo. Ini adalah seri belajar Adobe Photoshop. Dan di pertemuan ke-11, di video ke-11 ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal dan mencoba bekerja dengan fasilitas teks di Photoshop. Mengapa fasilitas teks ini penting untuk Anda kuasai? Pertama tentunya, hampir di setiap desain yang akan Anda kerjakan, jika Anda bekerja sebagai desainer atau Anda menggunakan Photoshop untuk membuat desain, kemungkinan besar Anda akan membutuhkan teks atau bekerja dengan teks di dalamnya. Apakah itu untuk materi promosi, untuk membuat bahkan untuk desain-desain yang sederhana seperti kartu nama dan corporate identity yang lain, Anda kemungkinan besar akan menggunakan teks. Jadi, penguasaan teks, khususnya di Photoshop, sangat penting. Oke, coba perhatikan layar monitor saya. Nah, kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Anda bisa menggunakan versi-versi yang lain, versi-versi sebelumnya atau yang lebih baru. Tidak akan ada perbedaan fitur teks secara signifikan. Jadi Anda bisa mengaplikasikan tips yang saya tunjukkan di sini. Kemudian jika Anda lihat di ruang kerja Photoshop saya sudah mempunyai sebuah dokumen kerja seperti ini, di mana kalau Anda lihat ada objek gambar, objek foto. Ini adalah foto pemandangan sebuah kota di Spanyol Selatan bernama Granada. Mungkin Anda pernah mendengar nama kota tersebut. Ini adalah salah satu sisi kota Granada di mana terdapat bangunan rumah bercat warna putih sangat ikonik di area perbukitan. Sangat ikonik. Disebut ini adalah area asal mula tarian flamenco yang jadi ciri khas negara Spanyol. Oke, anyway, itu hanya sedikit background tentang foto ini. Kemudian jika Anda lihat di bagian bawahnya saya menuliskan teks besar, kita nyebutnya heading di sini atau judul bagi bahasa Indonesia, Granada, The Light of Andalusia. Kemudian di bawahnya terdapat teks lagi, namun kita menyebutnya paragraf, penjelasan singkat tentang apa itu atau kota Granada itu sendiri. Nah, di sini Anda lihat saya menggunakan teks untuk memberikan tambahan informasi terhadap gambar yang ada di atasnya, sehingga ketika audiens atau orang yang melihat desain ini, dia akan bisa paham bahwa oke, ini adalah gambar sebuah kota, yaitu kota Granada, dan kota Granada adalah penjelasannya sebagai berikut seperti yang tertulis di teks tersebut. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa membuat teks semacam ini di Photoshop? Saya akan tunjukkan caranya. Oke, saya akan mengakses panel layer saya, dan saya akan menonaktifkan dulu layer teks. Saya menempatkan semua teks tadi di dalam sebuah layer yang saya di dalam sebuah group layers yang saya sebut teks. Oke. Jika Anda lihat, saya punya beberapa objek di layer yang berbeda. Ada objek white box, kemudian objek image. Anda bisa membayangkan white box sesuai namanya ini adalah layer di mana saya menempatkan objek kotak warna putih yang akan jadi background teks nantinya. Kemudian image tentunya adalah gambar foto kota Granada itu sendiri. Oke, untuk mempermudah pekerjaan, saya biasa menggunakan fasilitas lines. Anda bisa mengeluarkan fasilitas lines dengan lines guides. Anda bisa mengeluarkan fasilitas tersebut dengan mengklik area atau fasilitas ruler yang ada di samping kiri dan samping atas layar kerja Photoshop Anda. Jika Anda klik,
misalnya sebelah kiri ini saya klik, kemudian saya drag, secara otomatis Photoshop akan mengeluarkan atau akan menampilkan lines, line guides. Kemudian saya akan menaruh line guide secara horizontal, secara vertikal ini di tengah dokumen, karena sekarang kita butuh membuat teks rata tengah. Jadi fungsi dari guides, line guides ini sendiri adalah sebagai penanda atau patokan di mana teks kita akan kita tempatkan. Ini akan mempermudah pekerjaan Anda ketika Anda melakukan kita menyebutnya layouting atau penataan objek-objek. Ada objek gambar, objek teks, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan guides ini, pekerjaan Anda akan lebih gampang karena Anda bisa tahu posisi satu objek di mana dan hubungannya dengan objek yang lain. Kemudian saya akan mengambil saya akan membuat satu lines lagi dari sisi horizontal dari atas. Saya klik drag. Ini akan saya gunakan sebagai batasan sisi paling atas teks. Kemudian saya membuat lagi satu sisi paling bawah teks. Kemudian saya kembali lagi ke sebelah fasilitas guides vertikal untuk saya membuat batasan sebelah kiri. Anda bisa mengira-ngira atau Anda bisa menentukan ukuran dari posisi dari line text ini dengan melihat skala yang ada di fasilitas rulers. Oke, seperti ini. Kemudian kita sekarang sudah mempunyai patokan untuk menempatkan teks. Yang kita lakukan sekarang adalah mengakses tool text itu sendiri. Anda perhatikan di sisi kiri Photoshop saya terdapat toolbox, kemudian di bagian kiri agak bawah Anda bisa temukan horizontal type tool. Saya aktifkan tools tersebut. Tools ini adalah berguna untuk menentukan atau membuat teks di Photoshop. Oke, saya aktifkan, saya klik, kemudian Anda perhatikan di sisi atas di option bar sekarang muncul pilihan options untuk teks yang akan saya buat. Nah, di sini di pilihan pertama adalah jenis font yang bisa saya pilih. Anda tinggal klik dan Anda bisa pilih dari semua font yang ada di Photoshop Anda. Pilihan font ini tergantung dengan font yang terinstall di komputer Anda. Atau jika Anda tidak mempunyai font yang Anda inginkan, Anda bisa mengakses fasilitas Adobe Typekit. Nanti saya akan membuat tutorial terpisah tentang bagaimana menggunakan Adobe Typekit ini. Anggap saya akan menggunakan font Calibri. Saya klik Calibri. Kemudian untuk stylenya saya pilih karena teks pertama adalah heading atau judul, akan sangat bagus jika kita menggunakan font dengan style yang tebal atau menonjol. Di sini saya pilih Calibri dengan style bold. Kemudian sekali lagi karena teks yang pertama ini akan berfungsi sebagai sebagai heading, maka saya akan membuat teks tersebut dalam ukuran yang relatif besar. Dalam hal ini saya pilih 72 poin. Anda bisa memilih ukuran yang berbeda sesuai dengan proporsi yang Anda inginkan. Kemudian jangan lupa di bagian sini, di bagian tampilan, Anda pilih pilihan smooth sehingga tampilan teks Anda terlihat smooth atau halus di Photoshop. Kemudian di orientasi, saya akan pilih center text, artinya teks kita nanti akan ditempatkan di tengah-tengah, rata tengah. Oke, langsung saja. Oh ya, sementara itu jangan lupa di bagian foreground color, saya pilih warna teks. Set foreground color, saya pilih warna teks kebiruan. Klik foreground color tadi, maka Photoshop akan memunculkan color picker. Kemudian saya klik pilihan warna yang saya inginkan, atau saya bisa
memasukkan kode warna jika Anda punya spesifik kode warna RGB atau CMYK yang Anda butuhkan. Kemudian klik tombol OK. Maka teks kita siap untuk dibuat. Kemudian saya klik di tengah garis paling tengah di dokumen yang tadi sudah saya buat berdasarkan fasilitas Line Guide. Saya klik. Secara otomatis Photoshop akan menampilkan teks lorem ipsum. Ini adalah teks dummy yang bisa Anda rubah sendiri teksnya, tapi ini hanya Anda bahwa oke, teks ready, Anda tinggal mengetikkan teks yang Anda inginkan. Tadi teks yang ingin kita gunakan sebagai heading atau judul desain ini adalah Granada, kemudian titik 2, the light of Andalusia. Oke, jika sudah teks yang sudah Anda ketik, Anda sudah oke, kemudian klik kembali lagi ke bagian option bar, Anda lihat tanda centang ini, klik tanda centang tersebut dan Photoshop akan mengaplikasikan teks yang baru saja Anda buat. Anda bisa, kalau Anda lihat teks yang barusan saya buat, posisinya tidak pas di garis penanda yang guidelines yang sudah saya pasang. Jadi saya butuh menempatkan teks tersebut, mengatur ulang teks tersebut. Saya pilih Move Tool di bagian toolbox, kemudian saya klik dan drag sampai teks tersebut berada di posisi yang pas. Untuk memudahkan Anda memastikan bahwa teks berada di posisi yang sesuai dengan guidelines yang sudah Anda buat, pastikan Anda mengaktifkan fasilitas Snap, View Snap. Di sini, aktifkan fasilitas itu, maka secara otomatis teks akan menempel, quote-unquote, di guidelines yang sudah Anda buat sebelumnya. Oke, saya sudah dapat teks pertama, kemudian kita butuh membuat teks lagi untuk bagian bawah, teks penjelasan. Saya akan mengambil teks dari Google tentang penjelasan singkat tentang Andalusia. Saya klik Chrome saya, kemudian saya pilih, saya ketik Google, kemudian di Google ada penjelasan singkat tentang Granada itu apa, kemudian saya cukup blok, saya copy, kemudian saya kembali lagi ke Photoshop saya. Oke, saya sudah mengcopy teks tadi, kemudian saya aktifkan kembali layer white box, kemudian saya aktifkan kembali horizontal type tool saya. Sekarang saya ingin membuat teks yang ukurannya tidak sebesar ukuran teks untuk heading. Jadi saya akan mengubah parameter teks tadi. Fontnya tetap Calibri, stylenya saya ubah jadi regular, kemudian ukuran fontnya instead of 72 saya turunkan menjadi 32. Oke, warna saya rubah dari biru tua menjadi abu-abu atau hitam, Anda bisa menggunakan hitam. Saya klik OK. Kemudian jika Anda ingat tadi saya melakukan klik sekali di layar kerja Photoshop saya. Dengan melakukan seperti itu, saya akan mendapatkan single text atau teks satu baris. Tapi terkadang dalam desain Anda butuh membuat teks dalam bentuk paragraf. Maka perhatikan cara ini. Instead of alih-alih mengklik sekali menggunakan horizontal type tool, yang saya lakukan adalah mengklik. Jadi dari sisi paling kiri area yang akan kita gunakan sebagai paragraf, saya klik, kemudian saya drag, tidak saya lepas dulu, saya drag ke kanan sampai ujung paling kanan
area yang saya ingin jadikan paragraf, baru setelah itu saya lepaskan. Ini artinya Photoshop akan membuat paragraf berdasarkan area tadi. Perhatikan, sekarang ada area paragraf aktif di layar kerja saya. Kemudian yang saya lakukan, karena tadi saya sudah mengcopy teks dari Google, yang butuh saya lakukan sekarang adalah mempaste teks tersebut. Saya tinggal pilih menu Edit, Paste, atau Anda bisa mengetikkan sendiri teks Anda atau mengcopy paste dari dokumen kerja atau apapun. Saya klik Paste, secara otomatis Photoshop akan menempatkan teks tadi ke dalam area dokumen sesuai dengan bentuk paragraf yang saya inginkan. Oke. Kemudian sekali lagi untuk mengaplikasikan teks tersebut, saya klik icon centang yang ada di bagian option bar. Klik, maka perhatikan saya mempunyai teks heading atau judul dan teks konten. Saya akan nonaktifkan guides-nya sehingga Anda bisa melihat hasilnya seperti ini. Ini adalah teknik untuk membuat teks dan mengedit teks di Photoshop. Jika Anda misalnya saat membuat teks Anda menemukan bahwa teks Anda kurang pas, kurang ada kesalahan ketik, atau Anda ingin mengganti warna, yang butuh Anda lakukan cukup, misalnya saya ingin mengganti warna heading di kata Granada ini, yang cukup saya lakukan adalah mengakses layer teks tersebut di panel layer, yaitu layer ini misalnya, kemudian saya klik 2 kali di kotak bagian T, bukan di namanya, tapi di bagian T, ini icon T, saya klik 2 kali, maka Photoshop akan mengaktifkan teks tersebut dan memungkinkan Anda untuk mengeditnya. Bagaimana mengeditnya? Anda bisa mengakses dari panel option bar yang ada di atas ini. Misalnya saya ganti fontnya dari Calibri menjadi, anggap saja American Typewriter, misalnya ini. Kemudian, atau saya rubah warnanya dari biru tua menjadi, anggap saja warna oranye. Oke, kemudian saya klik tombol centang, maka lihat, Photoshop akan merubah teks tadi menjadi teks yang baru. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika Anda butuh mengedit teks yang dalam bentuk paragraf? Sama seperti mengedit teks yang single line, di bagian title tadi, di bagian heading tadi, yang harus Anda lakukan adalah mengakses layer teks tadi di panel layers, kemudian klik 2 kali. Nah, Anda bisa mengakses option bar juga, tapi di option bar pilihannya hanya untuk Anda mengubah font, kemudian style, kemudian size, dan warna, dan orientasi, tapi tidak ada untuk mengubah misalnya spasi antar baris di teks paragraf tersebut. Yang harus Anda lakukan adalah mengakses fasilitas paragraf. Jika Anda perhatikan di bagian sini ada icon toggle karakter dan paragraf panels. Saya klik, maka Photoshop akan menampilkan panel karakter dan panel paragraf. Karakter berkaitan dengan huruf atau fontnya, Anda bisa mengubah font di sini. Kemudian paragraf berkaitan dengan fasilitas paragraf. Misalnya ini adalah fasilitas untuk menambahkan indent atau titik masuk pertama teks. Kemudian ini adalah fasilitas untuk mengubah first line dari indent dari paragraf tersebut, dan seterusnya. Yang butuh Anda lakukan adalah Anda cukup mengakses misalnya panel karakter, kemudian jika Anda ingin merubah spasi, di sini ada spasi antar baris. Secara otomatis, karena saya pakai font 32, maka saya bisa mengaktifkan pilihan auto,
atau saya bisa memasukkan nilai yang saya inginkan. Jika Anda perhatikan, Photoshop akan mengubah spasi antar baris yang ada di teks tadi. Dan sebagainya. Anda bisa mencoba bereksplorasi dengan pilihan-pilihan yang ada di sini untuk mendapatkan layout yang Anda inginkan, yang Anda butuhkan. Kembali sekali lagi, ketika sudah oke, kita tinggal mengklik tombol centang di bagian option bar, maka Photoshop akan mengaplikasikan perubahan atau pengeditan yang baru saja Anda lakukan terhadap teks, baik itu single line maupun paragraf. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang bekerja dengan teks dan bagaimana menggunakan fasilitas panel karakter dan panel paragraf di Photoshop. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan share video ini jika Anda suka. Dan sampai bertemu di video-video tutorial berikutnya. Terima